Bersatu Islam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kali ini saya akan berbicara mengenai Islam Nusantara yang selama ini masih mengundang banyak kontroversi. Ada yang menganggap Islam Nusantara ini Islam baru lah, sekte baru. Ada yang menganggap Islam Nusantara itu adalah memecah belah Islam. Ada yang menganggap Islam Nusantara itu kalau meninggal nanti kain kafanya diganti pakai batik. Atau yang bilang bahwa Islam Nusantara ini nanti kalau sholat dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Saya kasih tahu ya guys, itu bukan Islam Nusantara. Islam Nusantara itu sederhananya adalah cara memahami, cara mengajarkan, dan cara mengamalkan ajaran Islam yang dilakukan bangsa Nusantara. Jadi tidak merubah dogma, tidak merubah aturan, tidak merubah apapun yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya doktriner dan usuliyah. Dia hanya bergerak di bidang furu'iyah. Maka saya katakan tadi, cara memahami. Nah, cara memahami bangsa Nusantara terhadap Islam, ya tentunya berbeda dengan cara memahami Islam bangsa Arab, bangsa India, dan lain sebagainya. Misalnya, cara memahami berzakat gitu. Nah, zakatnya wajib. Tapi cara memahaminya kan berbeda, misalnya mengikuti para ulama. Mereka tidak langsung ke Quran dan hadis. Karena apa? Orang Indonesia, orang Nusantara nggak bisa bahasa Arab. Yang bisa bahasa Arab ulama. Maka yang ngerti ilmu agama ulama. Maka cara memahaminya melalui ulama, tidak langsung ke Quran hadis. Yang kedua, cara mengajarkan. Loh, di Nusantara ini cara mengajarkannya agama Islam berbeda dengan di Arab. Di sini ada pesantren, misalnya ada majelis taklim. Itu cara mengajarkan juga pakai tembang-tembang, lagu-lagu, puji-pujian. Yang ini berbeda dengan di tempat lain. Nah, yang ketiga, cara mengamalkan. Misalnya orang Arab mengamalkan sholat pakai gamis. Kalau di sini mengamalkan sholat pakai sarung. Orang Arab zakat misalnya. Di sana zakat fitrah pakai kurma. Nah, di sini zakat fitrah pakai beras, enggak pakai kurma. Nah, itulah contohnya. Jadi itu bukan merusak ajaran Islam, enggak. Tapi justru mempermudah pengamalan dan pemahaman ajaran Islam melalui cara-cara pendidikan yang cocok dan sesuai dengan akar budaya dari bangsa Nusantara. Jadi kalau mengajarkan Islam melalui tembang-tembang, melalui siiran, melalui sholawatan. Nah, itu orang sini gampang menerima. Misalnya ngajari soal rukun wudhu. Wudhu rukunnya mulai dari niat. Cukup puji-pujian. Utawi fardune wudhu sitatun iku nenem. Al awalu aniyatun. Artinya mengatakan fardunya wudhu itu ada 6. Yang pertama niat dan lain sebagainya. Dengan cara itu Islam menjadi lebih mudah diterima dan lebih gampang untuk dipahami. Nah, itulah yang disebut Islam Nusantara. Jadi cara memahami, cara mengajarkan, dan cara mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang dilakukan oleh orang Nusantara. Enggak ada dogma yang dirubah, enggak ada ajaran yang dirubah, sholatnya tetap menghadap kiblat, enggak ada yang menghadap Tugu Monas, enggak ada, tetap menghadap sana. Rukun Islamnya tetap 5, cuma cara menjalankan rukun Islam yang 5 itu berbeda. Misalnya puasa, di sini ada buka bersama, di tempat lain enggak ada. Di sini ada imsak, tempat lain enggak ada. Itu cara mengamalkan dan lain sebagainya. Itu guys. Jadi nggak perlu diperdebatkan. Yang penting dipahami dan diamalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Zastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Al-Zastro, SAG, MSI adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Al-Zastro aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.